Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep kewirausahaan, eh, laku usaha di industri olahraga dan pariwisata. Nah, sebelum itu saya akan perkenalkan nama saya Wito Jendrinata dari Prodi PJKR 20B, mahasiswa Universitas Santo Agustinus Hippo. Nah, sebelum mengenal konsep dalam kewirausahaan industri olahraga, kita tahu bahwa proses kewirausahaan itu diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Nah, terdapat banyak faktor-faktor yang membentuk locus of control, seperti kreativitas, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi wirausaha yang besar. Nah, di sini konsep kewirausahaan pelaku usaha industri olahraga dan pariwisata itu kita harus tahu, membicarakan tentang pengelolaan kewirausahaan bisnis usaha industri olahraga dan pariwisata. Nah, ada baiknya kita cermati 3 pola yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya industri olahraga. Yang pertama itu, nah di Indonesia terdapat adanya potensi pelaku olahraga dan berbagai ruang lingkup atau dimensi keolahragaan yang besar. Nah, ini merupakan salah satu keberhasilan program pemerintah untuk memasyarakatkan olahraga. Yang kedua, terdapat 3 areal sektor bidang garapan, yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Dan besarnya peluang tumbuh kembangnya industri di bidang olahraga. Dari ketiga area bidang garapan, maka industri olahraga dapat menembus di berbagai segmen pasar. Nah, dalam konsep kewirausahaan ini, selain pengelolaan, terdapat juga strategi pengembangan dalam industri olahraga dan pariwisata. Nah, di dalam pembangunan industri olahraga di Indonesia perlu dikira reorientasi program. Nah, beberapa hal tersebut diantaranya adalah: 1. Pengembangan budaya olahraga merupakan landasan utama dalam pengembangan olahraga nasional. Yang kedua itu manajemen olahraga nasional, pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan pembinaan olahraga, baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan, merupakan sebuah keniscayaan. Nah, yang ketiga itu sarana prasarana olahraga. Nah, ini serta penerapan riset dan penerapan iptek dalam pembinaan olahraga, baik untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar maupun pelatihan, sebuah keniscayaan. Dan adanya manajemen olahraga nasional, pendekatan integratif dalam penetapan kebijakan yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional secara harmonis. Yang berikutnya itu, yang keempat itu adalah sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta belajar kebijakan. Nah, kebijakan olahraga yang diambil oleh pemerintah sangat diperlukan dan masih dominan untuk kelancaran proses di lapangan, seperti subsidi pembiayaan olahraga. Kita tahu subsidi inilah seperti bantuan ya,
dari pemerintah. Nah, yang kelima itu peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga dalam hal pembinaan. Pengembangan sebenarnya itu turut dapat berperan, beberapa di antaranya memiliki klub olahraga sendiri. Nah, contohnya dalam Bank BNI dan Bank Sumsel di cabang bola voli, serta aktif mengikuti kompetensi dan merekrut atlet-atlet yang berbakat. Nah, dalam konsep ini olahraga adalah selain pelaku usaha industri olahraga. Nah, di sini kewirausahaan juga pelaku olahraga sebagai event pariwisata. Gelaran event pariwisata menjadi bagian integral dan utama dari pengembangan pariwisata dan strategi pemasaran. Nah, event pariwisata dapat digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial, dan ini bisa diartikan sebagai pembangunan sistematis, perencanaan, pemasaran, dan menjadi kilas balik sejarah masa lalu. Adapun tujuan dari event pariwisata yaitu untuk menciptakan citra yang menguntungkan bagi tujuan wisata pada daerah atau negara yang akan dituju. Yang kedua itu untuk memperluas informasi budaya dan tradisi lokal. Yang ketiga itu untuk menyebarkan permintaan wisata yang lebih merata di suatu daerah. Keempat itu untuk menarik pengunjung asing dan domestik. Statistik menunjukkan misalnya bahwa si segmen atau event pameran dapat meningkatkan kehadiran internasional yang kuat antara 15% dan 20%. Nah, ini sangat bermanfaat terhadap sektor pariwisata lainnya seperti perhotelan dan transportasi. Nah, di situ termasuk kewirausahaan, konsep suatu kewirausahaan. Jadi di sini kesimpulannya, dalam industri olahraga itu adalah setiap produk, barang, servis, tempat, orang-orang dengan pemikiran yang ditawarkan pada publik berkaitan dengan olahraga. Nah, pertemuan kegiatan olahraga yang menjadi dasar pendirian usaha pariwisata, rekreasi, dan olahraga sebagai bagian integral pemasaran. Nah, pertumbuhan pariwisata ini tergantung pada gelaran acara besar untuk kualitas manajemen dan pengetahuan manajemen eksekutif. Baik, demikian presentasi atau penjelasan singkat tentang konsep kewirausahaan dalam pelaku usaha industri olahraga dan pariwisata. Terima kasih.